Shalom, shalom, puji nama Tuhan, saudaraku, dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara. Saya berharap kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat datang di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang besar bagi kami, sehingga kesempatan ini kami bisa bersama-sama kembali Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Saat ini kami rindu bersama-sama untuk menikmati firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk memahami kehendak dan rencana-Mu yang agung bagi kami lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudaraku. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Saudaraku, kata kemurahan dalam bahasa Yunani yaitu Christotes. Kata ini secara hurufiah diartikan sebagai kebaikan, saudara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kemurahan diartikan sebagai kebaikan, kelimpahan, atau kebaikan hati. Karena itu saudara, kemurahan Tuhan sama artinya dengan kebaikan hati Tuhan yang memberi dengan segala kelimpahan. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Namun banyak orang percaya bertanya-tanya dalam hati, kalau Tuhan itu Maha Pemurah, mengapa ada orang menerima kemurahan dari Tuhan secara limpahnya, tapi tidak sedikit orang yang belum mengalami kemurahan Tuhan? Saudara, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kemurahan Tuhan tidak secara otomatis diberikan begitu saja kepada semua orang. Saudaraku, perhatikan kebenaran Alkitab berkenaan dengan kemurahan Tuhan. Ada tertulis, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Artinya, kemurahan Tuhan itu pasti akan diberikan kepada orang percaya yang benar-benar hidup di dalam pertobatan. Saudaraku, jika kita telah berbuat dosa, lalu kita datang kepada Tuhan, mengakuinya dan memohon pengampunan kepadanya, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan mengikuti jalan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, inilah yang membuat orang beroleh kemurahan dari Tuhan. Contoh saja saudara, Daud sempat jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba, tapi setelah ditegur oleh Nathan, ia menyatakan penyesalannya yang mendalam dan bertobat. Karena bertobat dengan sungguh, maka Tuhan menyatakan kemurahannya kepada Daud, saudaraku. Saudara, kemurahan Tuhan juga diberikan kepada setiap orang percaya yang memiliki keberanian menegur orang lain yang melakukan dosa. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Saudara, ada banyak orang memilih untuk diam atau tidak peduli dengan kesalahan orang lain, apalagi menegur karena takut, sungkan, atau enggan. Padahal teguran itu mendatangkan kemurahan Tuhan. Yang harus diperhatikan adalah cara kita menegur, saudara. Dan teguran harus dilandasi oleh kasih. Kemurahan Tuhan juga diberikan kepada orang percaya yang senantiasa murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku, murah hati berarti memiliki empati tinggi terhadap orang lain dan suka menolong orang yang sedang di dalam kesusahan. Jadi saudaraku, orang yang berlaku sesuai kehendak Tuhan pasti mengalami kemurahannya. Saya ulang kembali saudaraku, orang yang berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan
pasti mengalami kemurahan-Nya. Haleluya. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan, bahwa kami ya Tuhan untuk hidup di dalam segala kemurahan-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk bertobat dan meninggalkan segala dosa kami, sehingga hidup kami dipenuhi dengan segala kemurahan Tuhan. Mari Tuhan, bahwa kami sebagai orang percaya yang dipenuhi dengan terang firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Kami berdoa saat ini buat saudara kami yang saat ini mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati bahwa mereka ya Tuhan untuk hidup di dalam terang firman-Mu, sehingga hidup mereka senantiasa dipenuhi sukacita dan damai sejahtera, dan kemurahan Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang terbaring sakit saat ini Tuhan. Mari Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang hidup di dalam kegelapan, bahwa mereka ya Tuhan untuk melihat terang Tuhan yang ajaib. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini di tempat pengungsian. Mari Tuhan hibur mereka, mari Tuhan tolong mereka, agar mereka senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan memperhatikan dan mendengar seruan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa semakin hari kita pasti dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari saudaraku, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, mari kita tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.